semua, selamat pagi. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Mari sama-sama kita datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah, untuk setiap berkat-Mu. Kami sekali lagi datang di hadapan-Mu Tuhan. Izinkan kami sekali lagi datang di hadapan-Mu. Mari berkenanlah ya Tuhan. Sungguh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh biar pagi hari ini Kau jumpai kami. Sungguh biar pagi hari ini Kau tetap temui setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada
kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, kudus
diputuskan, itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Dan biar sumpah dan perjanjian yang dari Tuhan, sumpah lawatan, sumpah bright and bloom, sumpah DNA Yahweh, sumpah bintang, sumpah matahari, Syakana Ramo, sumpah kesetmu Tuhan, sumpah holy forever, Syakana Ramo, Shodododododododo. Mari bawa masuk kami ke dalam hati-Mu sendiri Tuhan. Mari bangsa kami bawa masuk Indonesia, sampai terima perkenanan. Biar Rabaso seperti Engkau memegang tangan Kores, maka Engkau yang melucuti setiap penguasa bangsa-bangsa, maka Engkau yang membuktikan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Ya Narabashe. Mari arahkan seluruh hatimu
suci, Engkau layak, Biar hari ini pada waktu kita tahu ulang tahun bangsa ini, kita mau naikkan. Kita mau naikkan cinta di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan cinta di hadapan Tuhan. Syakanta kana raba shekene repe papa papa. Kiana raba syadaba raba syadada. Kiana rabo. Bawa kami masuk dalam cinta-Mu Tuhan. Bawa kami masuk Tuhan. Kiana raba syadaba raba syadada. Bangsa ini tidak mengerti artinya dicintai. Bangsa ini, tapi selamatkan bangsa ini karena cinta-Mu Tuhan. I love you, Yesus. Mari naikkan di hadapan Tuhan. I love you. Sampai kapanpun biar cinta kami. I love you, Yesus. Mari peluk bangsa ini dengan cinta-Mu Tuhan. Sampai kapan I love you. Di ulang tahun ini hadir bangsa ini dengan kepakan pelukan kita. I need you, my Lord. Indonesia membutuhkan Engkau. Indonesia kami tahu ada kuasa, ada cinta yang mengubah Indonesia.
Mari Tuhan, mari Bapa, mari Tuhan, mari Yesus. Biar sungguh cinta-Mu yang menjamah bangsa ini. Biar sungguh Tuhan hati-Mu yang memeluk bangsa ini. Tuhan yang jauh. Biar ini sebagai hadiah ulang tahun. Kau penuhi Indonesia dengan 7 aliran sungai kehidupan. Tolongi. Sesungguhnya bangsa ini bangsa yang tidak mengerti. Membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kami butuh anugerah. Kami butuh cinta-Mu. Kami butuh darah-Mu sekali lagi membasuh. Bangsa ini hanya bisa hidup dari hembusan nafas-Mu. Bangsa ini hanya bisa hidup dari belas kasihan-Mu. Biar di ulang tahun ini berikan lawatan Bapa. Serbu tiap rumah, tiap hati. Sampai setiap keluarga, setiap rumah, setiap jalanan, setiap istana. Bukan karena mereka layak, tapi ada serbuan dari surga matahari. Darah yang mengalir menembusi generasi demi generasi. Mari Bapak, buat ini menjadi hadiah ulang tahun buat bangsa kami. Karena hanya Engkau yang bisa menyelamatkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami masuk buat best version. Supaya hidup kami jadi sungai lawatan, jadi tsunami kegerakan, jadi sinar kebenaran buat setiap orang yang kami jumpai. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi buat semuanya. Selamat sekali lagi buat ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Saya tahu ini kita semua yang ulang tahun. Jadi kita semua bisa minta untuk supaya kita berkata, Tuhan, ini ulang tahunku, berikan Indonesia. Berikan lawatan, beri Tuhan. Bangsa yang begitu bebal. Bangsa yang tak tahu membedakan kanan dan kiri. Tiba-tiba mendapat roh pengertian. Mendapat roh keselamatan. Saudara, kita mau masuk dari the best version. Karena ketika kita masuk dalam best version kita, maka kita bisa menjadi berkat. Maka kita semuanya bisa menjadi saluran kasih, saluran kekuatan, saluran lawatan. Yang pertama saudara, tidak ada cara lain kecuali kita fusi dengan Bapa, Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Saudara, bagaimana saudara bisa fusi? Saudara, gampang, putuskan saudara. Untuk misalnya 2 jam sekali, saudara ambil waktu 5 menit. Menyembah Tuhan, menyanyi dan berdoa. Saudara, misalnya saudara berkata, saya putuskan 3 jam sekali membaca Alkitab walaupun mungkin cuma 5 ayat. Saudara Smith memutuskan itu, bahwa setiap jam dia membaca 1 ayat. Saudara, dan tiba-tiba itu menjadi kekuatan yang ajaib. Selama dia buka mata, selama dia tidak tertidur, maka tiap jam dia membaca minimal 1 ayat. Saudara, dan ketika dia membaca 1 ayat dan dia mulai merenungkan setiap jam, saudara Smith menjadi raksasa iman. Dan tiba-tiba dia membangkitkan orang mati. Dia melakukan mujizat. Dia melakukan sangat banyak. Saudara, saya bertemu dengan seseorang. Dan orang ini sudah sangat parah. Umurnya 60, komplikasi. Kena jantung, kena liver, kena saudara autoimun dan sebagainya.
Ketika dia sudah tidak tahu bagaimana dia harus mengobati, karena obat yang satu menyerang yang lain. Saudara, dia drop semuanya. Dan dia mengambil 1 jam sekali dia nyanyi. Saudara, setiap jam dia mulai nyanyi dalam nama Yesus. Kemudian dia tepuk tangan, dia bersyukur. Saudara, 1 jam lagi dia nyanyi, dia pasang pokoknya wekernya per jam bunyi. Saudara, hanya dalam 1 tahun dia sembuh total. Dan dia menjadi sangat kuat. Dia menyatu dengan Tuhan, rohnya menyala-nyala. Dia menjadi orang yang sangat saudara ya bersemangat. Dia kembali kerja kaya raya. Dia juga menjadi pendoa. Setiap hari dia berikan 4 jam waktunya buat ada di menara doa baru bekerja. Hari ini usianya sudah 80, tapi dia tetap punya segudang kekuatan. Dan dia tetap begitu saudara dekat dengan Tuhan. Saudara, seringkali kita berpikir susah sekali. Saudara, Hedi Becker memutuskan setiap jam dia berbahasa roh. Saudara, pokoknya tiap jam wekernya bunyi titik dia akan mulai. Dan saudara, dia berkata, saya tidak pernah tahu kapan. Tapi dia bilang, saya pegang orang dan orang mulai menangis. Saya bicara dan Roh Kudus mulai menerpa. Saudara, ketika saudara memutuskan fusi, maka tiba-tiba saudara, Roh Allah mengerjakan kita lebih dari apa yang pernah kita pikirkan. Saudara, dia lebih rindu. Seberapapun kau rindu, saya rindu fusi dengan dia. Dia terlebih rindu. Dia sangat rindu. Dia sangat rindu membuat setiap saudara jadi the best version. Saudara, di sini mungkin ada Michelle. The best versionnya bukan hanya duduk dan menjadi asisten Bunita. Tetapi dia akan menjadi saudara seorang pembawa lawatan. Seorang mungkin konten kreator yang akan setiap kali kontennya dibuka ribuan jutaan orang. Menjamah orang. Dia juga akan menjadi pembawa retret di mana saja. Dan setiap kali retret buat anak muda, buat anak sekolah, jutaan orang dilawan. Saudara, ada the best version. Dan itu tidak bisa diaktifkan kecuali saudara fusi dengan dia. Ketika saudara fusi dengan Tuhan, maka tiba-tiba sesuatu yang fana dari hidup kita berubah menjadi ilahi. Sesuatu yang kotor dalam hidup kita menjadi penuh dengan kebenaran. Bahkan setiap kelemahan menjadi sumber anugerah dan mujizat yang dinyatakan. Saudara, kita lihat yang kedua, bagaimana kita menjadi the best version. Saudara, yang kedua, menaikkan dupa terwangi. Ya, saudara, tolong PPT-nya langsung nomor 2. Menaikkan dupa terwangi yang menjadi selera Tuhan. Tidak anggur termanis, ekstravaganza. Saudara lihat di Alkitab, ada 5 roti untuk lebih dari 10.000 orang. Anak-anak belum lagi. Saudara, dan apa yang dia buat? Di tengah begitu mepet persediaan, dia angkat dan dia bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka tiba-tiba saudara, 5 roti dan 2 ikan itu menjadi keajaiban. Itu menjadi saudara kelimpahan. Dari kekurangan itu menjadi abundant, saudara. Hanya karena dupa yang dia naikkan di saat. Saudara, hari itu dia menghadapi Lazarus. Dan semua orang bilang, kenapa? Dia nggak melakukan sesuatu. Dan Alkitab berkata di depan 2 itu, dia berkata, aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur karena Engkau Tuhan. Dan tiba-tiba kematian menjadi mujizat terbesar, yaitu kebangkitan. Saudara, tiba-tiba semua omongan orang
menjadi saudara kesaksian yang luar biasa. Saudara, tapi hari itu dia juga naik di atas kayu salib. Saudara, dan ketika sangat menyakitkan, hari itu dia naikkan sekali lagi dupa dengan berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Dia menaikkan dupa dengan berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saudara, dia menaikkan dupa di saat paling menyakitkan. Dia masih memikirkan penjahat yang di sebelahnya. Dengan berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saya tidak tahu keadaan saudara. Mungkin saudara sedang ada yang dalam keadaan sangat berat. Saudara, hari itu ketika saya memulai rumah singgah, ketika saya mulai mengenai keadaan saya sangat miskin. Saya bahkan tidak bisa beli sate 10 biji buat anak saya. Jadi saya beli 5 biji, 5 tusuk. 2 buat Stephen, 2 buat Joshua, 1 buat Papa Paul. Saudara, tapi di saat itu saya naikkan. Saya bilang, Tuhan, kau suruh saya beri makan. Maka saya pergi ke goro, saya pergi ke tukang sayur. Saya bilang, saya minta apapun yang reject, apapun yang sudah berbau, apapun yang dibuang. Dan itu saya olah. Dan saya mulai beri makan. Saudara, itu adalah dupa terwangi. Mungkin hari ini, saudara, saya memberi lebih banyak dari dulu. Saudara, di ulang tahun ke-81, saya mengeluarkan cukup banyak uang. Jutaan, bahkan ratusan juta. Saudara, untuk memanggil, untuk memberi makan begitu banyak orang. Beberapa saudara, saya berkata, datang. Ya, apapun saya mau hari ini kamu dengar firman, saya kasih ongkos. Tapi menurut saya, dupa termanis tetap saya berikan. Ketika saya begitu miskin. Ketika saya tidak punya apa-apa. Dan saya mulai naikkan itu. Saudara, hari itu saya tidak punya ongkos buat ke Jakarta. Dan setiap kali saya harus pelayanan, maka saya harus jalan dari Kemang Pratama sampai saudara, kalau sekarang Pakuwon. Dari situ saya tunggu bus yang penuh. Karena kalau nggak penuh nanti ditagih saudara. Tapi kalau penuh nggak bisa ditagih. Jadi saya lompat ketika bus itu penuh. Dan saya turun di tempat yang orang-orang juga turun supaya nggak ditagih. Kemudian saya jalan lagi. Dan setiap kali saya jalan, saya mulai berkata, Tuhan, aku tidak pernah punya banyak. Aku tidak pernah bisa banyak. Tapi biar setiap saat, setiap momen dalam hidupku, baik ketika aku di atas atau aku di bawah, ini akan mengalirkan dupa. Akan ada harum, akan ada tahu diri, akan ada rasa syukur yang selalu naik di hadapan Tuhan. Saudara, ketika mungkin ada beberapa saudara yang sedang disakiti, itu momen terbaik untuk menaikkan dupa pengampun. Ketika saudara berkata, Bu, hari ini saya sedang sangat kesakitan. Naikkan dupa iman bahwa Tuhan adalah Yehova Rafa yang bisa menyembuhkan. Mungkin hari ini kau sedang ada di puncak daripada suatu karier. Naikkan dupa di mana kau bersaksi dan mengucap syukur. Dan apapun fasilitas yang ada, coba pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita masuk yang ketiga, menjadi portal ilahi dan membawa lawatan menjadi rule the world. Hari itu Paulus di Pulau Malta, saudara. Saudara dan saudara bayangkan, dia tawanan, saudara, dia terombang-ambing. Kemudian saudara dia digigit sama ular beludak.
Tapi dengan santainya dia kebaskan itu. Dan semua orang langsung melihat bahwa sepertinya dia adalah seorang yang sangat sakti. Saudara, maka dikatakan tiba-tiba seluruh penduduk itu membawa yang sakit. Ketika ayah Publius sakit demam, disentri, Paulus berdoa menumpangkan tangannya menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah semua orang yang sakit dan semua disembuhkan. Hari itu keadaannya sangat tidak ideal. Saudara, hari itu dia bukan KKR. Orang tidak menyebut dia hamba Tuhan. Orang menyebut dia, saudara ya, penjahat. Dia sedang ditawan. Saudara, dia keadaannya sangat letih, 3 hari 3 malam gak tidur. Diombang ambing badai, gak makan. Tapi dalam segala keadaan, dia membuat dirinya menjadi portal. Di mana orang melihat lawatan. Orang melihat Kristus, orang melihat kebenaran. Orang melihat Roh Kudus bekerja lewat hidupnya. Saudara mungkin berkata, saya tak kayak Paulus, Bu. Saudara, kau cukup mendoakan orang. Bukankah semuanya Tuhan yang mengerjakan dan bukan kita? Kalau saya berdoa buat orang sakit, apakah ada rasa getar? Kemudian saya merasa panas. Enggak. Saudara, saya coba bawa itu dengan segenap hati. Karena selebihnya Tuhan yang mengerjakan. Selebihnya itu urusan Roh Kudus. Tapi biarkan dirimu jadi portal setiap saat. Saudara, saya ketemu dengan seseorang gak pernah khotbah, gak pernah jadi hamba Tuhan. Saudara, dia ada di sekuler. Tetapi dia benar-benar menjadi portal ilahi yang ajaib. Saudara, hari itu dia ketemu dengan seseorang pejabat. Dan pejabat ini berkata, dokter memvonis saya kena penyakit jantung. Saudara, dia ketemu di depan toilet. Saudara, dan dia bilang, Pak, boleh enggak saya mendoakan Bapak? Dia bilang, di mana? Di sini aja. Di depan toilet. Ya. Saudara, dan dia doakan. Saudara, dan tidak ada apa-apa. Bapak ini menangis karena dia merasakan ada doa yang lahir dari hati. Saudara, dan kemudian pulang. Beberapa saat kemudian dia ditelepon. Ternyata Bapak ini sembuh. Saudara, dan dia bilang ajaib. Yang kata dokter harus di ring. Bahkan mungkin harus di bypass. Tiba-tiba ternyata enggak. Namanya berubah. Saudara, dan dia ketemu lagi dengan aliran keras. Saudara, dan aliran keras ini marah-marah ngomong banyak. Tapi kemudian di akhir dia ngomong bahwa matanya kena glukoma. Saudara, dan dia bilang, boleh tak saya doakan? Saudara, dan ketika dia doakan, beberapa saat kemudian ternyata matanya mengalami perbedaan yang sangat banyak. Saudara, dan ini aliran keras memeluk dia padahal dia perempuan dan dia laki, dan dia bilang terima kasih ya, terima kasih. Karena seharusnya aku buta. Saudara, orang ini menjadi portal. Walaupun dia ada di tempat sekuler, gak pernah ada di dalam kebaktian. Saudara, dia buka portal di manapun. Di depan WC. Ketika dia menghadapi aliran keras. Ketika dia menghadapi kemustahilan. Saudara, saya punya seorang teman yang setiap kali deadlock, setiap kali rapat sangat susah. Dia akan ke toilet, berdoa, menyembah, tanya Tuhan. Tiba-tiba dia dapat ide dan dia akan datang. Dan dia berkata, mari kita kerjakan begini-begini. Dan itu akan membuat jalan keluar yang ajaib. Sampai semua temannya, aliran keras atau apapun, agama apapun berkata, doain saya, tanyain Tuhan. Karena dia gak malu-malu, dia berkata, Tuhan berkata. Tuhan berkata. Saudara, kita bisa jadi portal ilahi. Dimanapun engkau ada. Jangan sampai kita justru jadi portal kuasa kegelapan. Kalau hari ini, saudara masih marah dengan suami, dengan anak, dendam. Saudara bahkan keluar kata-kata yang negatif. Maka kita bukan menjadi portal ilahi. Tapi kita menjadi portal daripada kerajaan yang lain. Saudara, saya berdoa. Dimanapun saudara berada.
Saudara, ada seorang teman yang dia tinggal satu gang semuanya, saudara. Semuanya cukup keras. Walaupun mereka bukan yang demo, bukan yang begitu, tapi mereka sangat beragam. Saudara, dan tiba-tiba saudara, anaknya daripada RT itu mengalami kanker kulit. Sampai dia tidak bisa tidur. Sampai setiap malam jerit-jerit kesakitan. Saudara bahkan tidak bisa pakai baju karena seluruh badannya seperti saudara ya melepuh. Saudara, dan hari itu dia diam-diam datang dan dia berkata, ini ada minyak, coba oleskan. Saudara, dan dia kasih minyak urapan. Dan ketika dioleskan, itu pertama kalinya setelah 6 bulan kena penyakit itu, anak ini bisa tidur. Saudara, dan anak ini nangis dan bilang, aku minta minyak itu. Dia kasih minyak urapan sedikit dan itu sudah habis. Dia bilang, aku minta minyak itu lagi. Saudara, singkat cerita, dia bawa minyak itu. Dan singkat cerita, anak itu sembuh. Anak itu akhirnya ke gereja. Walaupun sempat heboh. Tapi akhirnya sadar. Semuanya minta didoakan. Setiap kali ada penyakit, mereka datang. Dan mereka minta didoakan. Saudara, dimanapun kau berada, siapapun kau, engkau bisa menjadi portal ilahi. Biar hadirat Tuhan, biar kasih, biar anugerah, biar keajaiban dan kesembuhan itu mengalir. Ingat, kalau iblis berkata, siapa engkau? Engkau tidak bisa menyembuhkan. Kita tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Kalau iblis berkata, siapa engkau? Apakah engkau bisa buat mujizat? Tidak ada yang bisa buat mujizat. Bagian kita cuma buka pintu, saudara. Dan saudara bilang, saudara cuma berdoa dengan hatimu, dengan iman. Buka pintu. Seperti pagi hari ini berdoa dengan hatimu, berkata, Tuhan, Indonesia butuh keajaiban. Supaya Indonesia keluar dari resesi. Indonesia butuh Tuhan keajaiban. Supaya gempa berhenti. Saudara, gempa yang di NTT belum berhenti. Sampai kemarin gempa itu masih menjalar ke Flores, ke Labuan Bajo. Saudara, di hari itu 8 saudara titik di Indonesia gempa. Tapi yang besar 3. Saudara, tapi di seluruh dunia 70 saudara. Negara semuanya saudara gempa di atas 5 skala Richter. Kenapa? Memang ini akhir zaman. Dan apakah kita bisa menghentikan doa? Tapi doa kita akan menjadi portal. Di mana kuasa Tuhan bekerja. Dan semua badai menjadi tenang. Kemarin dalam 1 hari tanggal 17, 3 gunung erupsi Krakatau, Merapi. Saudara, dan mari sekali lagi. Saya undang seluruh yang mendengar jadi portal yang berkata, Tuhan, buat Indonesia sejahtera, shalom. Karena cuma Engkau yang bisa melakukan itu. Tidak ada yang bisa melakukan itu, Tuhan. Saudara, yang keempat, kalau saudara mau the best version, saudara, ayatnya berkata, siapa yang menggerakkan dia? Ya, saudara, hidup ini jangan digerakkan oleh kelaparan. Ada orang yang digerakkan oleh kelaparan, lapar akan cinta, lapar akan pujian, lapar akan pengakuan. Dan dia kerja setengah mati. Saudara, dia mungkin maaf kata merayu perempuan, mengejar wanita, memberikan segala macam hadiah karena digerakkan oleh kelaparan. Tapi saya juga melihat betapa banyak orang yang korupsi. Kenapa digerakkan oleh kelaparan? Saya melihat ada orang yang jatuh saudara dalam dosa. Perzinahan kedua, ketiga. Kenapa digerakkan oleh kelaparan akan cinta? Tapi hari ini, bisakah kita digerakkan oleh Tuhan? Biarkan Roh Kudus menggerakkan kemana Dia mau. Kadang-kadang Roh Kudus menggerakkan kita untuk
Kita tidak tahu apa yang kita terima. Saudara, mungkin Roh Kudus berkata di satu tempat injak 7 kali. Saudara, ketika saudara melakukan itu, saudara mungkin tidak tahu bahwa saudara sedang menghentikan badai. Saudara, hari itu saya ada badai yang tingginya sampai 20 meter. Dan Tuhan bilang, angkat tanganmu di pinggir pantai. Saudara, saya bahkan tidak tahu, tidak ada rasa apa. Saya bilang ke orangnya, bawa saya ke pantai. Karena saya mau angkat tangan. Saudara, ketika di pantai saya doa, saya angkat tangan. Saudara, itu penuh dengan orang yang memberikan sesajen dan sebagainya. Dan mereka mendatangi saya dan berkata, ibu siapa? Kenapa? Dia bilang ketika ibu angkat tangan ada makhluk terang. Beberapa bilang ada Jibril yang datang bawa pedang. Dan itu membuat semua yang namanya laut bergelora menjadi tenang. Mereka berkata, kenapa kami di sini? Karena kami sudah sebulan tidak bisa melaut. Kami tidak bisa untuk cari udang, cari ikan. Sehingga kami hampir-hampir nggak makan. Terus setiap hari ombak 5 sampai 20 meter. Tapi ketika ibu datang, kami ini melihat ada begitu banyak makhluk terang. Istilah mereka, menurut saya malaikat. Dan beberapa berkata Jibril. Menurut mereka itu mungkin Gabriel. Tapi mereka menyebutnya Jibril. Saudara, dan mereka berkata bawa pedang. Dan hari itu orang-orang yang sedang memberi sesajen berdoa di situ melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, kau harus digerakkan. Hari itu saya disuruh Tuhan untuk memberikan roti. Saudara, saya tiba-tiba dapat cheesecake. Dan cheesecake-nya saudara ya dari Hotel Mandarin, enak banget. Ketika saya mau potong, Tuhan bilang stop. Kasih ke siapa. Saudara, saya tahu Tuhan gak main-main. Dan saya langsung kasih saudara tutup dan saya kirim. Ketika sampai di sana, ya kurang lebih saya tahu lah waktunya. Tiba-tiba telepon saya berdering. Saya lihat orang ini yang telepon, saya angkat dan nangis. Saya pikir ada apa ini orang nangis? Kenapa tiba-tiba nangis dapat kue? Dan dia bilang, kamu tahu saya sudah bangkrut 3 tahun. Saya bahkan sudah tidak bisa ke restoran. Saya sudah tidak makan makanan-makanan yang enak. Tadi pagi saya marah sama Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kau tidak peduli dengan saya sampai 3 tahun saya bangkrut, kau tidak lakukan apa-apa. Dia bilang, saya tidak mau lagi percaya. Dan dia bilang, di tengah-tengah dia marah, dia bilang, bahkan kau tidak peduli kan. Saya suka cheesecake buatan Hotel Mandarin. Dan engkau tidak pernah tahu rasanya, saya pengen. Dan saya mungkin sudah 5 tahun gak makan. Saudara, begitu dia ngomong seperti itu, tiba-tiba bel berbunyi. Dan roti itu ada di depannya. Saudara, dia nangis, dia cuma bilang, Tuhan ada, Tuhan. Saudara, hari itu kalau saya tidak digerakkan oleh Tuhan, maka orang ini sudah menjadi ateis. Sebenarnya orang itu sudah pengen bunuh diri, saudara. Karena dia tidak kuat dengan bangkrut, kondisi yang menekan. Tapi sekali lagi, ketika kita digerakkan oleh Tuhan, maka kemenangan menjadi bagian kita. Saudara, dikatakan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkah. Tuhan memanggilnya ke kakinya. Menyerahkan bangsa-bangsa di hadapannya. Membuat pemerintahan atas raja seperti debu. Saudara, saya mau berkata yang pertama kali Tuhan panggil adalah Tuhan panggil saudara dan saya ada di kakinya. Sit down. Atau duduk menyembah. Sujud menyembah. Saya mau berkata, orang yang tidak bisa menyembah, maka dia tidak akan bisa masuk dalam best version. Orang yang tidak bisa duduk dan diajar. Dan ajaran Tuhan itu masuk sampai ke dalam hatinya, bukan di otaknya.
maka dia tidak akan bisa punya otoritas. Dia tidak akan bisa, saudara, untuk berperang melawan raja-raja, untuk menaklukkan orang yang gak bisa menyembah dan dengan tahu diri dan berkata, Tuhan, siapa sampai kau angkat seperti ini? Saudara, ada beberapa orang itu selalu protes dan berkata, kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Saudara, mereka seringkali protes ketika saya nggak diberkati. Kenapa uang saya sedikit, kenapa saya belum dapat anak, kenapa anak saya begini? Tapi ada orang-orang yang tahu sujud di kaki dan selalu berkata, Tuhan, seberapapun yang aku dapat, aku nikmati. Ini more than enough. Dan ini sangat ajaib. Karena ini lahir dari anugerah. Saudara, itu adalah duduk di kaki. Banyak orang berkata, Bu, otoritas itu turun karena apa? Saya bilang, seberapa banyak kau duduk di kaki ini? Berkat itu turun karena apa? Seberapa banyak kau digerakkan oleh dia dalam ketepatan. Semakin kau tepat, maka kau akan semakin menarik banyak berkat. Saudara, mungkin yang lain berkata, Bu, bagaimana kita bisa mengalami terobosan-terobosan? Simple. Seberapa engkau mendengarkan Tuhan dan melangkah dalam ketepatan. Saudara, pagi hari ini saya tidak perpanjang. Saya ambil 4 hari ini. Dan saya berdoa biar pagi hari ini, dengan 4 hal ini, kita akan mencapai the best version. Saudara, kerinduan Tuhan, setiap kita mencapai the best version. Bukan karena keuntungan Tuhan, tapi karena hati. Saudara, bayangkan, dia pengen. Setiap saudara itu diciptakan dengan sebuah impian terhebat. Sebuah saudara visi dari hatinya. Tuhan gak pernah ciptakan Holmes, pemain keyboard kita, saudara, untuk ada di rumah gubuk dan kemudian meratapi kemiskinan, menjadi seorang anak yang minder, takut, dan malu. Tapi sejak pertama kali saya melihat tadi itu, dia masih anak rumah singgah. Saudara, dan ketika saya melihat dia, Tuhan bilang, kamu tahu siapa dia? Saya bilang, siapa Tuhan, ini anak kayak begini? Maaf kata, hari itu saya melihatnya, ini anak dekil banget. Dan menurut saya ada roh kemiskinan yang sangat kental di hidupnya. Saudara, dan saya bilang, ini apa, siapa? Dan hari itu dia bilang, dia air terjun. Dia akan keliling dunia. Dia akan membawa suara penyembahan, suara kehidupan, suara kesembuhan, suara pemulihan. Dia akan menyentuh bangsa-bangsa dengan lagunya. Dia akan membawa aliran Roh Kudus. Dia akan membuka portal ilahi. Dan dia akan menjadi salah satu penyembah terbaik. Saudara, pada waktu Tuhan berkata, saya bilang, wow, gak kelihatan Tuhan. Gak ada mirip-miripnya, gak ada pawaan kalau orang Jawa bilang. Dan Tuhan tersenyum dan Tuhan bilang, nah, tidak ada satu orang pun di dunia ini. Ketika aku menciptakan, aku tulis yang negatif tentang dia. Aku tulis yang dahsyat, yang ajaib buat setiap orang. Tapi banyak dari mereka lebih percaya apa yang iblis bisikkan. Seandainya hari itu Pak Holmes mendengar bisikan Tuhan bahwa dia anak miskin yang tidak bisa apa-apa, dia akan berakhir cuma di tempat sampah. Maka dia tidak akan pernah berdiri hari ini membuat ratusan lagu dan lagunya bergema seluruh dunia. Dia keliling dunia, saudara, dia
pernah ada di ujung paling saudara dekat kutub selatan. Tapi dia juga pernah ada saudara di kutub utara, di Rusia. Sekali lagi, Tuhan punya the best version buat setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa, Yesus, bahwa anak-anakmu mau betapa Engkau mengukir kami dengan the best version. Menuliskan semua impian dan hatimu. Menulis semua yang dahsyat dan luar biasa. The best version bukan karena kami mampu, tapi karena itu sudah Kau tulis bahkan ketika kami masih di dalam kandungan. Tuhan kami tahu dan percaya kami akan sampai ketika kami fungsi dengan Engkau. Ketika kami naikkan setiap jumpa dalam setiap keadaan. Ketika kami Tuhan mau belajar Bapa menjadi portal ilahi dimanapun. Dan biarkan kami digerakkan oleh cinta-Mu, oleh perintah-Mu, oleh iman-Mu, bukan oleh kelaparan atau keadaan. Mari Bapa, mari ruang kiara kiara biarlah pagi hari ini hati kami bersama dengan Engkau. Biar pagi hari ini kami tahu artinya ada di kakiku. Saluran hidup kita, sumbatan-sumbatan yang ada di bangsa ini mulai terbuka. Syakanarabo, bangsa ini jadi the best version. Bangsa yang menyembah. Biar bangsa ini menjadi bangsa yang tahu apa artinya Allah yang hidup, Yesus Masya, yang menyembuhkan, yang menyelamatkan. Kau bakal kata hari kita sekali lagi ini milikmu. Indonesia milikmu Bapa. Indonesia yang best version. Yang mari mendekat, di ujung dunia yang menyembahmu. rindukan sampai semua yang Tuhan rencanakan. Destininya untuk Indonesia. Indonesia menjadi the best version. Di mana dari pulau-pulau, dari kota dan desa yang didiami oleh Kedar dan Nebayot akan menyanyikan nyanyian baru bagi Sang Raja. Di mana Kedar dan Nebayot menjadi bagian ibadah raya Tuhan. Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Ya Rabashe. Tuhan, biar ada surgamu atas seluruh Indonesia. Tuhan, bukakan setiap portal demi portal. Syakana ramo syekene rebe baba baba. Biar hari ini Tuhan, bangsa ini direndam dengan hadirat-Mu sendiri. Biar hari ini ada perjumpaan di jalan-jalan. Cinta-Mu menyerbu seluruh Indonesia.
Mari turunkan Tuhan, mari curahkan anugerah. Kami mau lihat keajaiban-Mu jadi atas Indonesia. Kami mau lihat kemurahan-Mu. Kami mau lihat anugerah dan perkenanan-Mu yang memeluk Indonesia. Syakana Rabo. Syakana Rabba Kami menyembah-Mu Tuhan dari tempat ini, dari bangsa ini. Ya Rabba Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Mari turunkan, turunkan, turunkan Tuhan. Setiap penetapan demi penetapan yang dari surga. Syada baraba sekedere bebe. Orobo sokoto kodorobo se. Syada baraba sekedere be. Tuhan, bukankah firman-Mu berkata bahwa kepada kami diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, supaya tidak ada yang bisa membahayakan kami, supaya tidak ada yang bisa membahayakan Indonesia. Hari ini semua ular yang di bawah tanah, semua ular yang di bumi, semua ular-ular pertiwi yang ada di Indonesia, yang mengikat kekayaan, yang menahan lawatan, Syakana Rabo, yang membuat bencana demi bencana. 13 ular, 13 ular. Kami berkata di dalam nama Yesus. Kami sekali lagi kami ingat, kami injak, kami remukkan kepalanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap gempa bumi yang di NTT, yang di seluruh Indonesia, Lubuk Pakam, di tempat-tempat yang lain, kami berkata berhenti, 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 berhenti di dalam nama Yesus. Mari buat perjumpaan, mari buat perjumpaan sampai seluruh Kedar dan Nebayon. Mereka mulai mendengar gelombang penyembahan. Kedar dan Nebayon diserbu dengan haus dan lapar. Ya Rabba Sokono Robo Sekedere Bebe. Kami ingat semua pembuat bencana. Kami ingat Mari setiap redam pencuri dengan bencana. hadirat-Mu Kami Tuhan. ingat menghalang berkat-berkat kami Sampai maupun ada Indonesia. perjumpaan, sampai Kami ada berkata di perjumpaan. dalam nama Tuhan Yesus. Setiap menghalang berkat kami dan berkat Indonesia yang sudah menahan sekian lama. Kami berkata kau pencuri. Karena itu pagi hari ini, kalau Alkitab berkata pencuri ketahuan, maka dia didenda 7 kali lipat. Mari malaikat ambil sesuai dengan hukum. Semua berkat kami menjadi 7 kali lipat. Kami gerakkan malaikat atas Indonesia. Malaikat di kebagian malaikat untuk setiap berkat Indonesia. anak-anak
Tuhan. Pagi hari ini kami ambil dari utara, selatan, barat, timur, dari bangsa-bangsa. Berkat untuk Indonesia, berkat untuk pelayanan kami, berkat untuk keluarga kami, berkat pribadi. Semua yang sudah merusak, engkau sudah merusak NTT, engkau merusak Aceh, engkau merusak Labuan Bajo, engkau merusak daerah utara Manado. Kami berkata kau harus mengembalikan harta di bawah, harus keluar menjadi milik anak-anak Tuhan. Kekayaan orang fasik harus diberikan kepada anak-anak Tuhan. Sekarang bukan karena orang itu, tapi komputer bergerak atas perintah dan kehendak Tuhan. Tuhan mau berikan kado. Saya lihat Tuhan sedang menyiapkan kado-kado yang dari surga. Itu untuk rumah demi rumah, itu untuk kota demi kota, itu untuk provinsi demi provinsi. Tuhan, kami ambilkan di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk Jakarta Tuhan, untuk Jakarta Tuhan, roh takut akan Engkau, hikmat Allah yang menguasai. Gelang untuk tangan Kores Tuhan. Shekene rebe, kami ambil. Kami ambil setiap kado demi kado. Berkat demi berkat untuk pasukan terdahsyat. Syadabaraba syededede. Karunia demi karunia. Syadabaraba se. Kiaraba syadadadade. Kiana rabo syokodo robo sekederema. Kiana raba semua rumah, semua tanah, semua pabrik yang tidak dikendalikan dengan baik dipindahkan ke anak-anak Tuhan untuk berfungsi dan untuk mengusung pada mereka. Biara papa pada besok kono besok. Biara pada de. sekali lagi katakan barisan penyembah. Tuhan, inilah Indonesia seperti yang Engkau sudah nubuatkan di Mazmur Tuhan. Dikatakan pulau-pulau, kota dan desa yang didiami Kedar dan Nebayot akan menyanyikan lagu pujian bagi Sang Raja. Biara papa Syaka. Semua yang menjadi hati Ya Tuhan, Indonesia yang menyembah Engkau Tuhan. Mari katakan semuanya Syaka. Ini waktunya Indonesia memberi hormat dan menyembah kepada Raja. Ya Rabo, mulai dari Merauke sampai ke Sabang Tuhan. Indonesia menyembah Yesus.
Bapak Ibu, sungguh saya itu tadi lihat Tuhan itu mau berikan kado. Tuhan itu mau berikan kado buat pasukan terdahsyatnya, buat kota demi kota. Hari ini mungkin engkau melakukan pada waktu engkau jangkau jiwa-jiwa. Minta di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sedang mau berikan kado demi kado pagi hari ini. Bapak, terima kasih sekali lagi pagi hari ini. Terima kasih untuk kesetmu untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk cintamu, belas kasihanmu untuk Indonesia. Buat terus Tuhan, doa demi doa, setiap apapun yang kami sentuh dengan tangan kami Tuhan, itu membawa perubahan atas bangsa kami. Ada cinta, ada kemanisan yang mengalir. Ada kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biar terus gelombang pujian penyembahan ini memenuhi seluruh Indonesia. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat kemerdekaan. Shalom untuk Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.